Cerita bocil kali ini berjudul Berkah Sahabat. Mari kita simak cerita ini. Didin dengan berat hati dan terpaksa berhenti dari sekolah. Padahal tinggal 1 semester lagi dia akan ujian akhir sekolah dasar. Ya, dia sudah kelas 6. Ada apa dengan Didin? Lihat tampang Didin yang sendu. Sony sahabatnya mendatanginya ke rumah lantaran sudah 10 hari Didin tidak hadir di sekolah. Sony yang masih berseragam sekolah itu mengetuk pintu rumah Didin yang tertutup. "Assalamualaikum," katanya. Terdengarlah sahutan ibu Didin yang lemah. "Waalaikumsalam, masuk saja, tidak dikunci." Akhirnya, karena terdengar sahutan itu, Sony pun membuka pintu dan masuk ke dalam rumah Didin. Sony melihat di dalam rumah kecil sederhana itu, ibu Didin yang tergeletak di atas kasur. Rumah itu tanpa kamar, hanya ada kamar mandi di belakang yang berdampingan dengan dapur kecil. "Maaf Bu, apa ibu sedang sakit?" Sony langsung menghampiri dengan kaget. "Iya, Nak Sony." "Didin mana Bu? Kamu pasti nyariin Didin ya?" "Iya Bu, juga Pak Guru dan teman-teman di kelas. Memangnya Didinnya kemana Bu?" Saat itu Sony mulai merekam dengan HP-nya diam-diam. Tampak ibu Didin yang menerawang, lemah dan sedih. Ibu Didin dengan lemah sambil tetap berbaring di kasurnya mengungkapkan, "Sejak ibu jatuh sakit parah begini, Didin menggantikan ibu berjalan keliling, Nak Sony. Didin bertekad bisa menggantikan ibu mencari nafkah untuk kehidupan kami." Ibu Didin menangis. "Sejak ayah Didin meninggal 2 tahun yang lalu, ibu harus bekerja menggantikannya untuk kehidupan kami, Nak. Tapi 2 minggu ini ibu gak bisa. Ibu ternyata jatuh sakit parah. Ibu benar-benar gak bisa apa-apa." Sony tampak sedih sekali mendengar penuturan ibu Didin. Tampak Sony merenung. Pantas saja Didin tidak masuk sekolah karena dia harus mencari nafkah. Tapi Bu, harusnya Didin, iya, dia harus membeli obat-obatan ibu. Ibu Didin langsung berkata, katanya Didin mau berhenti sekolah aja untuk cari uang buat kami, Nak Sony. Roni makin sedih dan tersentak mendengar itu. "Jangan Bu, jangan sampai Didin berhenti sekolah. Kita kan udah kelas 6 Bu. Ntar lagi kita juga lulus SD." Ibu Didin tersenyum lemah. "Ibu maklum Nak Sony, tapi mau bagaimana lagi? Siapa yang akan mencari nafkah untuk kita sehari-hari? Untuk makan saja kita susah, apalagi untuk membeli obat. Ya Allah Bu, nanti akan saya bicarakan dengan Pak Guru ya Bu." Ketika Sony berpamitan dengan cepat, dia mencari-cari Didin dengan sepedanya. Akhirnya Didin ditemukannya sedang duduk beristirahat di teras sebuah masjid. Didin tampak letih dan tampak pula di sisinya ada box dagangannya. "Didin," panggil Sony menghentikan sepeda. Membuat Didin terkejut. "Sony, sedang apa kesini?" "Cari kamu, Din."
kamu nggak masuk sekolah sih? Ditanyai sama Pak Guru dan teman-teman. Didin langsung menggelengkan kepala dengan lemah. Aku berhenti sekolah, Son. Aku harus gantiin ibu jualan. Ibuku sakit. Sakitnya parah lagi. Didin tampak hampir menangis wajahnya. Aku tahu. Tadi aku kan ke rumah kamu. Oh ya? Sony kembali merekam pembicaraannya dengan Didin dengan diam-diam. Dan kala dia sudah sampai di rumahnya, dia men-share hasil rekaman dia kepada Pak Gurunya. Dan Pak Guru yang tampak terharu itu pun men-share-nya kepada kepala sekolah dan juga ke medsosnya. Bapak kepala sekolah dan Sony serta Pak Gurunya mengajak ke rumah Didin. Ketika bubar sekolah, mereka membawa banyak bantuan. Kata mereka, Ibu Didin harus dirawat di rumah sakit dengan tidak memberikan biayanya. Yang penting, Ibu Didin sehat dan Didin kembali ke sekolah. Video Didin dan ibunya ternyata viral di medsos, hingga banyak bantuan untuk mereka. Ibu Didin pun sembuh. Begitupun Didin bisa kembali bersekolah lantaran sang ibu sudah berjualan di depan rumahnya dan sudah mulai membaik. Didin sangat berterima kasih kepada sahabatnya Sony. Berkat sahabat, kehidupan Didin dan ibu membawa berkah